Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semuanya tadi sebenarnya berharap Pak Hermawan bercerita lebih panjang lagi ya. Tapi memang karena waktu yang membatasi, mohon dicatat bahwa ICSB dan Makmas Institute selalu mengadakan banyak program seperti ini. Contoh 2 bulan yang lalu kita sudah mulai juga ICSB Academy yang pertama, online juga. Bulan April, Mei kita juga mengadakan ICSB Academy yang kedua, dan bulan Juni ini kita ada, dan insya Allah nanti bulan Agustus kita akan ada Galang UKM Indonesia 3 hari juga secara online, kemungkinan di awal bulan Agustus. Jadi terus pantengi kegiatan ICSB Indonesia agar Bapak Ibu terus bisa update. Dan kalau tadi mungkin masih ada yang penasaran, tadi Pak Hermawan cerita PDB 9 Core, silahkan masuk ke YouTube Marketeers, Bapak Ibu, banyak video-video Pak Hermawan yang bisa dibaca di situ, disaksikan lagi dari awal sehingga memperkaya Bapak Ibu sekalian. Baik, pagi ini saya akan masuk ke tadi sudah disampaikan Pak Hermawan tentang creativity dan innovation. Mungkin bisa ditunjukkan. Jadi ini adalah hasil kajian dari tim Ciel Academy yang coba saya bawa ke konteks UKM sekarang, bagaimana menerapkan kreativitas dan inovasi terutama bagi pelaku UKM di masa pasca normal. Makanya contoh-contohnya saya lebih banyak memang untuk konteks UKM. Boleh ke slide berikutnya. Pertama mungkin kita pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena semua orang sudah tahu bahwa kreativitas itu penting, inovasi itu penting. Tapi sekedar ilustrasi, seringkali Bapak Ibu sadar atau tidak, meskipun kita menganggap kreativitas itu penting, tapi di dalam diri kita kadang kita menolak untuk melakukan kreativitas. Contoh, ada seorang pelaku UKM, dia punya usaha salon. Ketika kemudian terjadi pandemi, akhirnya sepi salonnya. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia buka setiap hari dari jam 8 pagi, katakanlah sampai jam 8 malam, melakukan hal yang sama, tidak ada inisiatif baru, tidak ada upaya yang berbeda, tapi setiap hari dia berharap mudah-mudahan hari ini ada lebih banyak lagi, nggak seperti kemarin. Ternyata hari ini kosong, gitu ya, nggak ada yang datang. Besok dia buka lagi, berharap mudah-mudahan hari ini akan ada orang yang mau datang, tapi tetap saja. Nah, inilah yang ini sengaja tidak saya terjemahkan karena terjemahannya mungkin agak kasar bahasa kita ya. Yang kata Einstein, kalau kita Bapak Ibu melakukan hal yang sama berulang-ulang terus, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, kalau kata Einstein, mohon maaf ya, itu namanya gila gitu ya. Mohon maaf ini, saya juga nggak sepakat sebenarnya dengan bahasanya, tetapi untuk menggambarkan betapa seringkali kita sadar atau tidak melakukan hal seperti itu. Jadi yang penting usaha aja lah, tapi tidak ada inisiatif yang baru. Padahal kita tahu pandemi ini merubah banyak hal. Di luar sana terjadi banyak perubahan. Kalau kita tidak ikut berubah, tidak mencoba melakukan sesuatu yang baru, maka ya jangan mengharapkan hasil yang berbeda gitu ya. Baik. Oke, next. Pertanyaan kedua mungkin yang sering menjadi pertanyaan juga. Saya masuk ke creativity dulu Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kreativitas atau creativity? Saya ambil dua definisi, satu dari timur, satu dari barat. Yang ini nanti sebenarnya menjadi dasar fondasi dari model yang tadi disampaikan Pak Hermawan. Saya mengutip satu dari Jinpa. Jinpa ini penerjemahnya Dalai Lama. Penerjemah bahasa Inggris Dalai Lama. Dia bilang, kalau di bahasa Tibet, kata kreativitas itu nggak ada di kamus, gitu ya. Kata yang paling mendekati kata kreativitas dalam bahasa Tibet itu adalah natural, alami, apa adanya. Makanya kemudian konsultan-konsultan di IDEO itu konsultan kreatif branding ya, mereka yang mengembangkan konsep design thinking dan creativity terkenal, Bapak Ibu mungkin banyak yang pakai juga. Dari definisi ini mereka kemudian bilang salah satu mindset penting bagi seorang pelaku bisnis agar lebih kreatif, caranya apa? Gampang. Ingatlah kembali ketika dulu kita masih anak-anak. Itu yang dimaksud dengan natural. Ketika kita masih anak-anak, kita berani mencoba banyak hal. Kita jatuh, kita keluar dari rumah gitu ya, pakai topeng atau muka kita dikasih bedak, seneng-seneng aja diketawain orang, nggak masalah gitu ya. Nah, itu mindset orang kreatif adalah melakukan sesuatu apa adanya tanpa harus terlalu banyak takut mempedulikan
nyinyiran orang gitu ya, yang ada di luar sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya ambil ini mungkin banyak yang sudah pernah dengar ya definisi dari Steve Jobs. Creativity itu sederhana adalah menghubungkan hal-hal yang tidak nyambung, menghubungkan hal-hal yang seolah-olah tidak berhubungan. Ini kalau bahasa Jawanya gatuk-matuk ya. Mohon maaf kalau ada yang roaming. Gatuk-matuk itu sederhananya menghubungkan hal-hal yang awalnya kelihatan nggak berhubungan, tapi ternyata bisa itu dihubungkan. Nah, dari dua definisi ini, lalu muncullah model, boleh ke slide berikutnya, yang tadi itu sudah disampaikan Pak Hermawan, saya sekilas saja. Jadi kalau di model ini Bapak Ibu, dari definisi tadi, definisi dari Jinpa bicara bahwa untuk menjadi kreatif itu butuh keberanian. Untuk berani bersikap natural, apa adanya itu butuh keberanian. Makanya perlu ada fondasi yang Pak Hermawan sampaikan, House of Omni itu. Kalau Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis, terutama kalau sudah punya karyawan banyak, kita pengen punya tim yang kreatif, maka bangunlah budaya yang kreatif juga, yang kami sebut budaya omni gitu ya. Jadi kalau di bawah itu bisa bicara organisasinya, culture-nya dan seterusnya. Dari budaya culture tadi maka akan melahirkan orang-orang yang juga kreatif yang kami sebut omni-human. Yang tadi dijelaskan Pak Hermawan, bisa berpikir divergen sekaligus konvergen. Nah, nanti saya jelaskan apa itu berpikir divergen dan konvergen. Nah, dalam model creativity, ini kami adaptasi sebenarnya dari pakar-pakar, tapi kita coba sesuaikan dengan konteks sekarang. Ada dua tahap di kiri, yang disebut tahap divergen, tahap kanan yang disebut konvergen. Jadi pertama ada eksplorasi, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu berimajinasi. Ini adalah tahap yang sering diartikan kreativitas itu hanya di sini. Berpikir aneh gitu ya, ngalamun gitu ya, nanti keluar ide yang kalau Pak Heno tadi istilahnya aha moment gitu ya. Itu tidak salah, tetapi tidak bisa hanya berhenti di situ, harus dilanjutkan ke proses yang kanan. Setelah punya banyak ide menarik, maka harus diprioritaskan, dikerucutkan, itu yang disebut dengan konvergen, dan divalidasi, dites, bener nggak ini idenya, valid tidak idenya gitu ya. Nah, pada pertemuan pagi ini mungkin saya akan lebih banyak bicara di exploration dan imagination karena keterbatasan waktu yang nanti kita masuk ke model Scamper. Saya masuk ke exploration dulu sedikit. Boleh ke slide berikutnya. Nah, exploration tadi Pak Hermawan sampaikan, sederhananya Bapak Ibu, untuk menjadi kreatif langkah awal itu adalah buka mata, buka telinga. Kita harus mau melihat perubahan yang ada di sekitar kita. Ada satu terminologi yang menarik Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang kreatif, bayangkan kita sebagai pelaku bisnis atau pelaku UKM itu seperti turis. Bayangkan Bapak Ibu jalan-jalan ke Paris. Ini kan kita semua lagi di rumah kayaknya haus gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Bayangkan saja gitu, kita ke Paris gitu ya. Kita ke Paris, pertama kali kita ke Paris, pasti semua hal itu akan menjadi menarik bagi kita. Bahkan ada tong sampah pun menarik bagi kita gitu. Ada gelandangan tidur di pinggir jalan pun menarik bagi kita. Kita pikir, di Paris ternyata ada gelandangan juga gitu. Semua hal akan menjadi menarik, semua hal kita amati, semua hal bahkan mungkin kita foto, kita catat, kita ingat. Nah, itulah mindset yang sama yang seharusnya kita berlakukan juga di bisnis kita sekarang. Yang selama ini mungkin karena kita Bapak Ibu sudah bertahun-tahun ya di bisnis yang sama, seolah-olah ya bisnis kita ya gitu-gitu saja gitu ya. Tidak ada hal baru. Tidak ada hal yang menarik. Namanya bikin pisang goreng ya pisang dikasih tepung digoreng gitu saja gitu ya. Tidak ada hal yang mungkin berbeda. Nah, untuk itu coba pakai topi sebagai turis, amati lagi apa yang ada sekeliling kita, maka di situ akan kita bisa melihat hal-hal yang baru. Perubahan teknologi, perubahan ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan di market, ada hal-hal yang menarik yang kadang terlewat karena kita menganggap setiap hari kita sudah lihat gitu ya. Tapi coba kita amati secara lebih hati-hati dengan topi yang baru sebagai topi turis tadi. Saya yakin di situ akan ada hal-hal baru yang selama ini sering terlewatkan. Kalau susah juga, coba aja orang lain, terutama anak-anak muda gitu ya. Kayak tadi Pak Hermawan sampaikan, tim Skill Academy ini hampir semuanya anak-anak muda. Dan kita harapkan mereka bisa melihat perspektif yang berbeda dari kita gitu ya. Nah, ini adalah tahap yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjadi kreatif, ekspor. Jalan kemana? Ketemu orang baru, melihat hal yang baru, datangi tempat-tempat baru. Ya, nanti mudah-mudahan ketika sudah lebih aman gitu ya. Diskusi dengan orang baru, dengan orang yang background-nya berbeda dan seterusnya.
Di situ akan kita bisa melihat bahwa dunia itu ternyata dinamis dan banyak hal yang selama ini tidak kita lihat, yang ternyata ada di sekeliling kita. Itu tahap pertama, Bapak Ibu. Modalnya adalah eksplorasi, buka mata, buka telinga, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nah, dari sini kemudian baru kita masuk tahap kedua, yang kami sebut tahap imajinasi. Nah, tahap eksplorasi dan imajinasi, boleh ke slide berikutnya. Sebenarnya bagi sebagian orang yang sudah terbiasa kreatif, itu mungkin sudah biasa gitu ya. Bagi mereka yang sehari-hari di industri kreatif, 1 dan 2 tadi mungkin cepat bisa ini. Tetapi bagi kita yang baru ingin belajar atau ingin mengetahui bagaimana berpikir kreatif secara lebih sistematis, maka tips-tips berikut akan membantu, memicu kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kita pikirkan, kalau orang yang sudah jago, gitu, sudah biasa di industri kreatif, diam sebentar langsung ada ide baru. Gitu ya. Mandi gitu ya, kena shower, ide baru. Kalau saya paling suka itu jalan pagi atau gelantungan di kereta listrik gitu ya, itu biasanya ada ide-ide baru gitu ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang ketika merem jalan-jalan ingatnya utang gitu ya. Ketika di bawah pohon selendehan ingatnya mantan gitu ya. Jadi ingatnya utang mantan, utang ke mantan dan seterusnya, muter-muter seputar itu gitu ya. Nah, kalau seperti itu mungkin tips ini bisa dicoba. Nah, ini yang disebut scamper. Ini terutama bisa dipraktekkan kalau Bapak Ibu dengan tim. Disarankan dengan tim. Ini adalah modifikasi dari teknik klasik yang disebut dengan brainstorming. Ini pernah dengar ya. Brainstorming sederhana. Jadi Bapak Ibu katakanlah ada 3 orang ngumpul di satu tempat, bikin ide, kita jualan soto sepi. Orang nggak berani. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ide baru apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam teknik brainstorming yang awal, semua orang boleh ngasih ide. Seaneh apapun, segila apapun, setidak masuk akal apapun, boleh keluar ide. Aturan dalam brainstorming hanya satu, menunda judgement. Tidak boleh ada yang komen, tidak boleh ada yang nyinyir, tidak boleh ada yang menyanggah. Semua ide keluar dulu sampai katakanlah 3 orang tadi sudah kehabisan ide. Nah, baru kemudian dipilah satu persatu ide-ide yang sudah keluar sehingga muncul ide yang original dan menarik. Jadi tujuan brainstorming adalah agar orang berani keluar dengan ide yang berbeda sehingga komentar, nyinyiran dan sebagainya ditunda sampai selesai semua. Nah, dalam perkembangan berikutnya kemudian ada metode yang lebih sistematis lagi dalam brainstorming ini dengan pemancing-pemancing yang lebih sistematis yang disebut dengan scamper. Nanti kan kita lihat misalnya substitute. Kita punya produk, kira-kira produk kita ini bisa diganti apa bahannya agar orang mau beli dengan kita. Ataukah ada yang bisa diganti cara menyampaikannya? Ataukah diganti cara promosinya? Itu substitute. Jadi dengan pertanyaan yang lebih terarah sehingga orang berpikirnya juga bisa lebih fokus. Itu yang disebut dengan substitute. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya, tapi intinya bahwa scamper ini Bapak Ibu adalah untuk membantu kita berpikir secara lebih kreatif dalam konteks brainstorming dengan sistematis. Boleh ke slide berikutnya. Ini yang pertama, contoh saya banyak contoh-contoh saja Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu punya bisnis akikoh seperti ini ya. Melayani potong kambing, sate gulai dan seterusnya. Dalam masa seperti ini cash penting, harus dihemat. Pertanyaannya kemudian, kalau kita promosi, kita iklan, dan seterusnya mahal, apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti iklan seperti itu? Kita tidak perlu bikin spanduk, tidak perlu misalnya ya iklan di Facebook Ad dan seterusnya. Nah, di situ akan banyak keluar ide-ide yang bisa menggantikan iklan, tapi tetap efektif juga. Misalnya contoh ada satu UKM, ini saya yakin mungkin Bapak Ibu beberapa juga sudah pernah pakai, dengan testimoni gitu ya. Jadi pelanggan yang sudah puas, di capture WhatsApp-nya atau diminta testimonial video, minta izin untuk diposting lagi di grup, di media sosial kita dan seterusnya. Sehingga kita dapat bahan promosi, menggantikan promosi yang berbayar, tetapi tetap efektif juga. Ini contoh substitute. Next. Yang kedua, C, combine. Ada yang bisa menebak ini foto siapa, Bapak Ibu? Artis terkenal nih. Ya, Inces Syahrini gitu ya. Nggak tahu saya yang mana tuh, yang sebelah kiri ini. Nah, Syahrini
kemarin itu beberapa waktu yang lalu ya, melaunching satu produk yang menarik. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada yang pernah tahu ya, dia jualan mukena 3,5 juta. Nah, di masa pandemi ini dia menggabungkan antara mukena dengan masker. Jadi serasi antara mukena dengan maskernya. Dan bukan hanya itu juga sebenarnya, ada satu hal lagi yang dicombine, apalagi perhiasan. Dan ini harganya 5 juta, Bapak Ibu ya, 5 juta. Kenapa mahal? Karena ada benang emasnya. Jadi mengkombinasikan 3 hal sebenarnya, mukena, masker, dan perhiasan di dalam satu produk. Sehingga jadi produk yang premium dan sesuai dengan konteks sekarang. Ini contoh combine, mengkombinasikan. Next. Ketiga adalah adapt. Jadi apa yang bisa disesuaikan dari produk kita agar lebih pas dengan konteks sekarang. Mungkin ada yang pernah pakai jasanya ya. Bahkan ada yang bisa dipanggil Bapak Ibu datang. Jadi tukang cukur yang pakai APD sehingga si customer menjadi lebih berani, lebih pede untuk dipotong oleh tukang cukurnya. Oke, next. Berikutnya modify. Modify ini berarti apa yang bisa ditambah dan dikurangi dari produk atau jasa kita. Contoh ini satu program yang mulai banyak dilakukan, terutama di industri perhotelan dan kuliner, yang disebut voucher masa depan, Bapak Ibu. Voucher biasanya itu paling berlaku sebulan gitu ya, 2 bulan, atau bahkan seminggu, 2 minggu. Nah, ketika kita bicara modify, maka karena kondisi seperti ini, serba ketidakpastian, orang akan enggan untuk membeli voucher. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sebagian pelaku bisnis, ditambah waktunya. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Bahkan ada satu hotel itu 2 tahun, sampai 2021. Voucher hotelnya. Bisa beli sekarang dengan diskon, dan ini berlaku sampai 2021. Jadi, harapannya apa? Agar cash bisa masuk sekarang, meskipun orang konsumsinya nanti. Karena kita paham, saya yakin Bapak Ibu juga sebagai pelaku bisnis paham, dalam kondisi sekarang cash itu sangat penting. Ini modify. Oke, berikutnya. Ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu. P, put to other use. Jadi ada beberapa kasus yang kami kumpulkan dari luar negeri juga. Contohnya ini satu restoran di Amerika. Jadi gara-gara pandemi, orang kan tidak datang lagi ke restorannya, Bapak Ibu. Karena restoran besar, dia biasanya menyediakan tisu toilet yang banyak. Untuk apa? Untuk membantu kenyamanan tamu-tamu yang hadir di restoran. Karena kalau di barat, dengan menggunakan tisu toilet. Tapi begitu restoran tidak boleh melayani tamu di tempat, numpuk semua tisu-tisu toiletnya. Nah, pertanyaan sederhana, mau kira-kira bisa dipakai untuk apa nih tisu toilet? Nah, mereka melihat bahwa ternyata banyak di luar sana waktu itu, kasus itu, orang kesulitan dapat tisu toilet karena demand-nya luar biasa naik. Akhirnya mereka bikin paket bonus. Jadi orang yang membeli paket makanan to take away ke rumah akan dengan jumlah tertentu akan dapat bonus tisu toilet. Nah, ini contoh menggunakan sesuatu untuk hal yang lain. Tisu toilet biasanya ya untuk di toilet, ternyata bisa untuk bonus. Itu contoh put to other use. Ini kalau di antara teknik scamper yang lain, saya paling suka put to other use. Makanya saya kasih satu contoh lain yang tidak kalah menarik. Boleh? Ini dari tim saya juga. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Dilakukan oleh sebuah peternakan, bayangin. Ada yang kalau Bapak Ibu lihat di foto ini, ada yang unik di foto ini. Ada yang bisa melihat di layar-layarnya. Di tengah kalau Bapak Ibu perhatikan, itu adalah sosok binatang. Nah, itu adalah jasa yang diberikan oleh satu peternakan. Dia mikir, ini hewan-hewan saya permintaan berkurang dan seterusnya. Bisa diapain lagi nih ya hewan-hewan ini? Itu put to other use. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyewakan binatang-binatang tadi untuk hadir di Zoom meeting seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menghibur peserta-peserta Zoom meeting itu. Dan laris ternyata. Itu sebulan pertama ada 100 orang yang mau menggunakan jasa hewan tadi. Jadi mereka ada kambing, sapi, lama gitu ya. Jadi kita lagi Zoom itu tahu-tahu ada muncul sapi gitu di antara pesertanya. Dan nggak murah. Itu range-nya 700.000 sampai sekitar 3 juta. Bayangkan. Dan itu laris. Itu contoh put to other use gitu ya. Nggak kebayang, tapi itulah kreativitas. Oke, next. Eliminate, menghilangkan. Apa yang bisa dihilangkan dari sekarang agar customer tetap mau dengan kita?
apa yang bisa dihilangkan dari proses, dari produk, dari layanan agar orang tidak pergi dari kita. Ini contoh yang dilakukan oleh UKM-UKM toko-toko di Jerman, Bapak Ibu. Ketika kalau bahasa kita PSBB gitu ya, akhirnya orang terbatas, tidak boleh berkerumun dan orang fobi masuk ke ruangan yang tertutup. Nah, itu ada satu pertokoan di satu jalan. Mereka tahu orang itu tidak akan berani masuk ke dalam toko karena tertutup kan khawatir gitu. Akhirnya mereka menghilangkan proses pembelian di mana orang harus masuk ke toko. Caranya apa? Mereka taruh semua produk nempel di kaca seperti ini. Mereka menyebutnya social distance shopping. Jadi orang yang mau beli tidak perlu masuk. Jadi itu yang proses yang dihilangkan, masuk ke dalam toko. Mereka cukup melihat dari kaca, oh dilihat cocok, ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, deal bisa dikirim, bayar barang juga uang ditransfer, barang bisa dikirim. Ini contoh eliminate, menghilangkan proses tahapan yang justru itu membuat customer kita tidak nyaman, tidak merasa aman dan seterusnya. Next, yang R terakhir, reverse, membalik, mengubah urutan yang disebut dengan reverse. Ini contoh, saya ambil yang sederhana aja Bapak Ibu. Seorang Pak Wayan Bagiana, seorang karyawan yang karena pandemi ini termasuk dirumahkan, akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau melihat, oh ini ternyata sekarang orang banyak masak di rumah, banyak butuh bahan makan sendiri, masak sendiri. Nah, salah satunya telur, gitu ya. Selama ini kan umumnya kita mau beli telur, kita datang ke toko sebelah, kita beli, kita bawa pulang gitu ya. Jarang yang beli online gitu ya, karena takut rusak dan seterusnya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia merubah prosesnya. Orang tidak perlu datang ke, ini proses sederhana tapi dirubah. Tidak perlu datang ke toko atau ke peternakan untuk beli telur, dia yang datang ke mereka. Jadi delivery telur. Dan itu ternyata sukses. Bahkan over demand, sampai akhirnya dia harus, kalau salah binaan BBRI juga, dihubungkan oleh BRI dengan peternak yang lebih luas, sehingga bisa memberikan supply yang lebih banyak lagi ke konsumen-konsumen di rumah. Sederhana sekali, tapi ternyata efektif, reverse. Nah, itu tadi Bapak Ibu adalah teknik scamper yang bisa dilakukan untuk memicu ide-ide baru agar kita bisa keluar dengan hal yang baru, produk baru, cara baru, dan seterusnya. Oke, next. Nah, setelah ide-ide baru, pasti banyak Bapak Ibu, ketika proses eksplorasi dan imajinasi itu akan banyak. Makanya disebut kalau di sini proses divergen itu kan proses melebar, menciptakan sebanyak mungkin pilihan, sebanyak mungkin ide. Tapi pada satu titik ketika sudah cukup, maka masuk ke proses yang ketiga dan keempat, prioritasi dan validasi. Yang intinya adalah mengerucutkan ide. Jadi akhirnya ide 1, 2, atau 3 ide terbaik saja yang akhirnya kita jalankan. Karena seringkali creativity itu hanya berhenti di 1 dan 2, akhirnya banyak sekali ide, tapi tidak ada realisasinya. Jadi itu bukan kreativitas, itu mimpi, itu imajinasi saja, tidak ada realisasinya. Sehingga perlu masuk ke tahap kedua, convergent thinking ini, mengerucutkan dengan cara mana yang mau diprioritaskan, katakan sudah ada 5, kalau perlu dites dulu, divalidasi, ditanyakan ke teman, kira-kira kalau kayak gini kamu suka atau tidak. Bikin status di Facebook, share di grup WhatsApp, bagaimana komentar mereka, reaksi mereka, dan seterusnya. Itu contoh validasi yang sederhana tapi powerful yang bisa kita lakukan. Oke, jadi itu tadi Bapak Ibu 4 proses creative thinking. Next, saya terakhir saja. Yang ujungnya nanti harus menjadi satu produk program yang punya value bagi perusahaan, bagi customer. Tadi Pak Herman sudah sampaikan, ini yang disebut dengan inovasi. Jadi kalau kami mendefinisikan apa hubungan creativity dan inovasi, creativity itu seperti ujungnya, seperti lokomotif dari inovasi. Tapi dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kalau dilanjutkan dengan proses inovasi yang menciptakan produk atau jasa yang satu, desirable. Jadi ada yang mau, ada yang menginginkan. Kedua, visible, bisa kita eksekusi. Dan ketiga, viable. Jadi ada untungnya bagi kita, ada duitnya secara ekonomis. Jadi desirable itu dari sisi market, visible dari sisi teknologi, kompetensi kita, viable secara ekonomi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadikan proses inovasi itu menjadi sesuatu yang sukses ketika kita melihat change lewat proses kreatif, lalu membandingkan lagi kompetitor sudah melakukan apa, customer cocok atau tidak,
baru kemudian secara internal kita di company, di perusahaan, kita bisa menciptakan atau mengeksekusi produk tadi. Mungkin itu Bu Catherine, karena waktu yang terbatas dan masih ada Pak Jeki yang nanti materinya saya yakin lebih luar biasa lagi. Jadi saya kembalikan waktunya ke Bu Catherine. Terima kasih.